Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Big Adventure. Sesuai request teman-teman, hari ini gue bakal bahas tutorial mendirikan tartan raung dan juga reviewnya. Langsung aja tonton video ini sampai habis. Jadi langsung kita unboxing aja Big Adventure raung tartan atau ultralight tent kapasitas satu orang kita. Isinya ada apa aja sih? Nah, jadi ini udah termasuk pouch untuk bawanya. Gampang juga di packingnya karena ada strap kayak gini. Strapnya kita lepas, kita lihat ya isinya ada apa aja. Oke. Yang pertama tentu aja ini ada di inner, ini bagian floornya ya. Ini innernya, ini outer atau playsetnya. Terus di sini kita bakal lihat pasaknya juga. Jadi setiap pembelian raung sudah termasuk 12 piece pasak YesTex seperti ini. Yang kecil oke, ini dapat 12 piece. Kemudian udah termasuk juga dapat guy rope. Ini 4 piece. Ini guy rope pakai angel stopper, ini kualitasnya oke. Ini udah reflektif juga, jadi kalau malam ketika kena cahaya bakal mantulin balik, jadi nggak gampang kesandung kalau orang yang lewat. Kemudian khusus yang raung ini udah dapat small pole juga, kayak gini nih. Ini small pole ini berguna untuk bagian kaki, jadi biar kapasitas ruang itu lebih besar lah gitu di bagian innernya. Oke, itu yang kita dapat ketika kita membeli raung. Kita dapat small pole, kita dapat pasak 12 piece, dapat guy rope 4 piece, dapat playset atau outer, dapat inner juga. Kita sekarang langsung cobain diriin aja. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial mendirikan tartan raung atau ultralight tent raung. Pertama kita gelar innernya. Di sini kita siap-siap bawa 5 pasak buat pasak di setiap ujungnya. Jadi setiap sisinya kita pasak. Usahain nih sudutnya 45 derajat ya. Jadi dia bakal lebih kuat. Ininya juga miringnya ke arah sini. Jadinya pasaknya nggak gampang copot. Jadi di tahap kedua ini kita butuh satu trekking pole, satu guy rope, dan satu pasak. Trekking pole yang kita gunain saat ini adalah Arpak trekking pole. Ini dari Big Adventure juga. Nanti kita bakal review di video terpisah. Untuk pendirian raung ini kita harus setup tinggi trekking pole ini di tinggi 120 cm. Nah, ini tinggi trekking pole langsung aja kita atur di sekitar 120 sampai 125 cm. Ya di antaranya aja. Nah, ini 120 ya, sekitar segini lah. Jadi pastiin kalau beli raung ini punya trekking pole yang bisa tingginya sampai 120 atau 125 cm itu. Langsung kita masukin aja. Jadi mungkin perbedaan antara raung dan kebanyakan tartan atau ultralight tent yang mendirikan tenda itu harus pakai trekking pole. Dia tuh trekking pole-nya di bagian atasnya. Jadi biasanya kan kebalik gini ya, yang bawah tuh di kayak gini. Nah, ini untuk meminimalisir tenda itu robek karena bagian bawahnya tajam. Jadi kalau ini kita pakai pegangannya, kita pakai hand gripnya yang di atas kayak gini. Langsung kita masukin ke sini. Kita masukin aja. Nah, gini, kemarin juga banyak yang nanya nih, kirain gimana cara diriinnya, agak bingung juga. Tapi ternyata pas dijelasin, oh oke, ternyata emang ini teknologinya justru lebih bagus. Dan mungkin dengan menonton video ini bakal lebih gampang gitu. Jadi tahap pertama kayak gini, kita pakai
in trekking pole-nya, masukin ke sini hand gripnya. Ini tingginya udah pas. Lalu tadi ya kan kita suruh bawa pasak, satu pasak dan satu guy rope di tahap ini. Guy rope-nya itu kita pasang di sininya. Lalu kita pasak. Ini cara pasang ikatnya bebas. Ini kita langsung aja di sini. Jadi dia bakal narik ke arah sini. Nah, nanti ini untuk bagian depannya sendiri, pasaknya ini ketika udah dipakai outernya bakal ada flysheet. Nah, pasak ini berbarengan dipakai ya, jadi nanti ini bisa di adjust lagi. Kita coba aja dulu pasak di, ya estimasinya di sini lah vestibulnya. Terus di sini kita ada stoppernya. Nah, ini langsung kita kaitin aja ke pasaknya, terus kita tarik. Nah, nanti pasak ini bisa kita adjust ketika kita pasang outernya. Jadi di tahap ketiga ini yang kita butuhkan tadi small pole-nya yang kita dapat nih, small pole ini, kemudian satu pasak dan satu guy rope. Caranya kita langsung aja pasang small pole ini di bagian belakang, nih, mata ikan yang ada di bagian belakang. Nah, ini tadi seperti yang udah dijelasin, fungsi small pole ini untuk memberikan ruang yang lebih lega di bagian kaki. Jadi tempat tidurnya bakal lebih nyaman juga. Nah, untuk talinya itu dipakai di bagian sini. Jadi di sini kita pasang guy rope juga di bagian sini ya. Ya, ini sebenarnya cara ngikatnya bebas. Kemudian setelah ini guy rope-nya dipasak. Ya, mungkin di bagian sini aja kita pasak. Oke, langsung kita pasang aja ke stoppernya. Nah, stoppernya ini bisa ditarik, menyesuaikan ya. Kayak gini. Jadi untuk tahap ketiga kayak gini caranya. Jadi kita butuh small pole, butuh satu guy rope dan satu pasak. Oke, satu lagi tadi ada yang kelupaan juga. Ini bagian karet bawah trekking pole belum dicopot. Ini sebenarnya kan pasti semua trekking pole bisa dicopot kan. Jadi bagian bawahnya ini bakal lebih tajam. Jadi kalau nusuk tuh lebih mantap gitu, nggak goyang-goyang. Setelah itu, setelah udah dipasang kayak gini juga, kita bisa adjust lagi ketinggian yang pas. Ini kayak udah dipasang gini. Kalau kita mau tambahin gitu, ini oke aja. Bisa. Makanya tadi ketinggian itu di sekitar 120 sampai 125 cm. Jadi untuk ngencengin bagian innernya kita bisa tarik. Ini ada tali di bagian atasnya, ada strap, ada bakalnya lah gitu. Ini bisa dikencengin, ditarik. Nah, ini jadi innernya bakal lebih kenceng. Ya, jadi ini penampakan inner dari raung udah jadi. Bisa kita lihat bareng-bareng kalau raung ini innernya dia nggak full mesh ya. Jadi dia bagian bawahnya ini ada parts yang nilon 20D juga. Jadi dia bakal memberikan kehangatan yang lebih bagus juga. Bukan kehangatan sih, jadi kalau misalnya angin berhembus itu nggak langsung kena badan kita. Jadi dia ada parts yang nilon 20D ini. Nah, memang kalau misalnya nilon 20D ini maksudnya nggak full mesh itu beratnya bakal lebih berat sedikit, sekitar 50 gram. Cuman dengan 50 gram itu kita memberikan kenyamanan yang lebih baik. Karena ketika kita pengen develop tartan juga banyak yang kasih masukan,
kalau misalnya bikin tapten itu jangan yang full mesh bang, karena atau bikin beta floornya yang agak tinggi biar nggak terlalu langsung nyentrong ke badan gitu anginnya. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita memasangkan outer atau flysheet. Gelar aja. Ini ada logonya, itu di bagian kiri depan. Di bagian belakang ini ada kayak semacam aluminium yang kayak ada bolongannya itu. Ini untuk masuk ke dalam ujung small pole-nya biar nggak gerak-gerak. Selanjutnya kita langsung pasang aja setiap ujung dari flysheet itu ke pasak yang udah kita pasang. Nah, nanti ini setelah terpasang semua baru kita adjust untuk tarik. Ini langsung kita pasang aja semuanya. Bagian belakang juga ada. Dan ini yang terakhir tadi yang gue bilang kalau misalnya kita bisa adjust pasak yang ini, cuman ternyata tadi perkiraan gue pas, jadi kita bisa langsung aja pasang di pasak yang sama. Nah, ini pasaknya kita dalamin lagi aja. Nah kayak gini udah jadi tapten raung inner dan outer. Ya, jadi ini penampakan setelah flysheetnya terpasang. Untuk raung ini sendiri ada satu ventilasi di bagian depan, ini di bagian vestibul ya, sama di belakang situ juga ada. Jadi untuk mengurangi kondensasi udah oke. Kemudian di sini ada satu akses pintu masuk. Nah, pintunya ini bisa digulung ke bagian atas. Bakal lihat aja gimana penampakan bagian dalamnya seluas apa. Kalau pengen beli itu kira-kira barang bisa di dalam atau gimana gitu, langsung aja kita lihat ya. Jadi sekarang gue udah di dalam raung. Raung ini emang ultralighten untuk kapasitas satu orang. Jadi untuk gue yang punya tinggi 175 cm dan berat 80 kiloan, ini cukuplah pas gitu. Masih bisa juga naruh barang di, pertama opsinya itu di vestibul. Ini naruh sepatu atau naruh tas, itu bisa di bagian vestibul. Atau sebenarnya di sini masih ada sisa sih ruang, karena kan tadi di bagian belakang itu di bagian bahu kita itu ada pasak juga. Nah itu gunanya tuh untuk memberikan ruang yang lebih. Dengan tinggi gue 175 cm pun ini nggak mentok, jadi headroomnya masih bisa, kita masih bisa duduk. Sekarang kita langsung coba aja tiduran. Di bagian ujung kakinya juga ini kan sebenarnya lebarnya 80 cm, panjangnya 210 cm. Jadi di bagian kaki itu masih ada juga tempat buat naruh-naruh barang. Ya, jadi cukuplah kalau untuk tas ultralight. Saya langsung coba aja tiduran. Oke, jadi kalau di sini coba tiduran ya pas lah. Dan kakinya juga nggak ketimpa inner, bagian kepala juga gitu. Di sini masih ada tempat yang cukup nyaman juga buat tidur sendiri. Ya tadi yang gue bilang, jadi kalau kita pakai sleeping pad itu masih ada sisa di bagian kanannya ini untuk di bagian bahu ya. Ya kalau naruh barang-barang kecil masih bisa. Terus di dalamnya ini ada dua kantong penyimpanan. Ini ada yang kantong gede, sama ada yang triangle yang segitiga nih di sini. Nah, coba aja kita taruh nih. Ya jadi kita cukup leluasa juga naruh barangnya, kan kita pakai sendirian, punya dua kantong. Terus yang pasti ya kita punya ini lamp hanger untuk gantung headlamp ataupun camping lantern kita. Oke, sekarang langsung kita bahas aja spesifikasi dari raung.
Raung ini untuk flysheetnya pakai nilon 20D, ripstop PU-nya udah 3000, jadi udah aman untuk hujan di Indonesia. Terus udah anti UV juga, UVA 50+, jadi kalau lagi panas nggak terlalu panas di bagian dalamnya. Terus udah full sim tape juga, sim seal di seluruh jahitannya. Untuk bagian inner di floornya itu kita pakai 40D nilon ripstop, PU-nya sama 3000. 40D kenapa? Karena kita pengennya punya kekuatan yang lebih dong, karena 40D itu lebih tebal sedikit daripada 20D. Terus untuk bagian innernya sendiri itu yang udah dijelasin sebelumnya, ini nggak full mesh alias half mesh. Bagian bawahnya itu kita pakai nilon 20D breathable. Keuntungannya kita pakai half mesh itu ketika ada angin tadi nggak langsung kena badan. Jadi untuk meshnya ini kita pakai nilon mesh, jadi lebih rapet dan lebih ringan juga dibanding sama B3 mesh ya biasanya. Jadi kalau ada binatang ini nggak akan masuk walaupun kecil sekalipun. Untuk total berat dari raung ini sekitar 850 gram, itu udah termasuk semuanya, flysheet, inner, pasak semuanya, guy rope dan small pole itu 850 gram. Jadi untuk pendaki yang ingin mengusung atau sudah mengusung konsep pendakian ultralight, bisa menjadikan raung sebagai pilihan shelternya. Dengan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan, kalian cukup siapin duit 975.000 aja. Jadi nggak nyampe 1 juta, sangat worth it untuk spesifikasi di kelas ini. Kalau pengen beli juga langsung aja klik link yang ada di description box. Terus jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bakal jawab. Sampai bertemu di video selanjutnya.